Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kali ini saya ingin berkisah sedikit tentang sebuah ilmu yang cukup terkenal di Nusantara ini, yaitu ilmu membelah diri. Mungkin kawan-kawan semua sudah banyak yang tahu ilmu membelah diri ini cukup terkenal ya di Nusantara ini. Kononnya salah satu tokoh di Nusantara ini banyak yang menguasai ilmu membelah diri ini. Sebut saja salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Konon Prabu Siliwangi memiliki ilmu, ya mungkin bisa dibilang ini masuknya ilmu kanuragan ya. Ilmu kanuragan yang bisa membelah raga menjadi 7. Ilmu membelah diri ini sebenarnya cukup unik ya untuk dibahas, karena jika kita logikakan, tentulah manusia, yang namanya manusia ya kawan-kawan semua, tidak mungkin jasadnya atau raganya bisa membelah jadi 7, karena kodrat kita sebagai manusia tidaklah bisa membelah diri sebagaimana layaknya amuba atau ya dan sejenisnya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang terbelah bukanlah jasad atau raganya, melainkan adalah ruhnya. Nah, itu juga menurut saya kurang bisa dipahami ya teman-teman, kurang bisa masuk di logika juga. Karena bagaimana mungkin ruh kita yang hanya satu itu bisa membelah diri, sedangkan jika ruh kita saja dicabut, tentulah kita pasti semua manusia akan meninggal. Nah, bagaimana caranya untuk membelah diri? Ini juga tidak masuk di logika menurut saya, teman-teman. Setelah bertahun-tahun saya cukup mengulik ya ilmu membelah diri ini, akhirnya saya menemukan sebuah jawaban. Ternyata teman-teman, sebenarnya ilmu membelah diri ini bukanlah jasad atau raganya yang dibelah, maupun bukan juga ruhnya yang dibelah, namun melainkan khodam atau bangsa jin dari keilmuan tersebut yang menyerupai dan membentuk wujudnya atau rupanya menyerupai kita, sang pengamal ilmunya. Nah, barulah di sini masuk di logika, karena seperti yang kita semua tahu ya teman-teman, bahwa bangsa jin tersebut, umumnya bangsa jin pasti memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya, yang sering juga disebut sebagai kemampuan tasyakul. Pada kesempatan kali ini saya berniat untuk mengijazahkan ya sebuah ilmu atau asma yang bernama asma bayang roh. Nah, langsung saja teman-teman, berikut adalah doa dari asma bayang roh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanim mim jami roh Uhud. Tanim mim jami roh Uhud. Tanim mim jami roh Uhud. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Tanim mim jami roh Uhud. Oke. Tanim mim jami roh Uhud. Tata cara untuk mentirakati atau meriadohkan ilmu ini adalah kawan-kawan semua cukup membaca doanya sebanyak 111 kali sambil diniatkan untuk menyatukan keilmuan ini ke dalam batang tubuh teman-teman semua. Untuk doanya sendiri bisa teman-teman baca hanya sebanyak 1 malam, 3 malam, 7 malam, atau selama 14 malam. Itu teman-teman pilih sendiri ya, teman-teman tentukan sendiri. Namun tentu saja jika semakin lama untuk meriadoh ilmu ini, tentulah efeknya, tuahnya pasti akan lebih manjing. Itu berbeda orang yang meriadohkan ilmu ini dengan 1 malam dengan orang yang meriadohkannya dengan 14 malam, hasilnya pun sudah pasti berbeda. Setelah teman-teman selesai untuk meriadohkan ilmu ini, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah cukup seperti di awal tadi, dibaca doanya sebanyak 111 kali, lalu diniatkan untuk apa saja. Bisa jika ingin teman-teman ingin membuat pagaran diri, tentu bisa, atau juga ingin teman-teman semisal ya teman-teman ingin menagih utang juga bisa. Ini misalnya ada orang yang sudah cukup lama tidak membayar utang, nah teman-teman bisa mencoba ilmu ini. Caranya cukup simpel ya, seperti yang saya bilang tadi. Mantranya cukup dibaca sebanyak 111 kali, lalu diniatkan untuk apa, maka khodam dari keilmuan ini akan bekerja sesuai niat teman-teman tadi dan menyerupai diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu membelah diri. Jadi seakan-akan
semacam ada duplikatnya ya, padahal itu sesungguhnya adalah bangsa jin dari keilmuan bayang roh inilah yang menyerupai kita. Nah, sampai di situ saja dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.